Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi hamdan kama yaliqu li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdillah abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa kullu man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina su'ila ya Rasulullah ayyu syai'in aktsaru yudkhilun nasul jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini yang agak sedikit mendung sebagai hujan ini, alhamdulillah, berarti Allah kasih kita nikmat biar gak panas-panas, biar mantel yang ada di jok motor kita terpakai, biar kita masih bisa merasakan bahwa Allah memberikan nikmat berupa air yang gratis, berkah dari langit. Mudah-mudahan berangkatnya kita semua dari rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum hujan adalah uzur untuk melaksanakan ibadah, maka kalaulah ada yang tidak berangkat ke masjid karena hujan, itu uzur. Betul ya? Tetapi kalaulah hujannya masih rintik-rintik kemudian kita berangkat, semoga ketika kita bersungguh-sungguh beribadah di saat-saat yang agak berat dalam melaksanakan ibadah, maka moga-moga nilai pahalanya berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mencontohkan kepada kita semuanya. Hadisipun secara derajat hadisnya dhaif. Saya ulangi ya. Hadisipun secara derajat hadisnya dhaif. Dhaif itu lemah. Memang lemah, tetapi bukan hadis yang palsu. Ini hadis yang lemah secara periwayatan, yaitu satu doa yang boleh kita baca sering-sering. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oleh Imam An-Nawawi, ini dinukil di dalam kitabnya Al-Azkar dan diperbolehkan. Walaupun hadisnya lemah, kenapa? Karena ini adalah bagian dari doa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari lazimi doa ini selama ini di bulan Rajab. Tanggal berapa? 11 atau 10? Di kalender 10. Tetapi kita sebenarnya lebih sepakat tanggal 11 Rajab. Kalau hari ini sudah 11 Rajab, berarti kurang lebih berapa hari, Bu? 50 ya, 50, 89 atau 50 hari lagi kita bertemu Ramadan. Maka mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Kita minta kepada Allah dengan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Jemaah yang dirahmati Allah, keberkahan yang kita minta adalah keberkahan amal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban adalah berkahi amal kami, sehingga kita bisa memperbanyak amal di bulan Rajab, memelihara amal di bulan Sya'ban, sehingga ketemu Ramadan tinggal
tinggal melanjutkan, tinggal panen. Maka nasihatnya Abu Bakar Al-Warraq, salah seorang salaf generasi setelah tadi setahu saya, namanya Abu Bakar Al-Warraq. Beliau mengatakan Ar-Rajab Syahruz Zar. Rajab niku bulan untuk menanam. Wa Sya'ban Syahruz Siqayah. Sya'ban itu bulan untuk nyirami tanaman. Ngasih pupuk, merawat, menyiram. Wa Ramadan, sedangkan Ramadan adalah Syahrul Hasud, bulan untuk memanen. Ulang balik ini. Rajab itu bulan untuk menanam. Sya'ban bulan untuk menyirami tanaman, merawat, memberi pupuk. Ramadan bulan untuk panen. Tetapi ini bukan tanaman itu. Bukan tanaman godong-godongan, bukan. Yang dimaksud beliau Rajab Syahruz Zar adalah Rajab itu, Rajab atau Rajab itu adalah menanam amal. Kalau kita menyadari ini sudah bulan Rajab, mari bergegas mempersiapkan amal. Kenapa? Sebentar lagi datang bulan. Kita yang panjenengan badhe kedatangan tamu agung, ngoten niku persiapan betul. Kemarin dari sini apa baru sama. Napa ngecek gak dibalas-balas? Sama. Sebentar lagi kita kedatangan bulan Ramadan, maka azhar di sini kata Abu Bakar Al-Warraq menanam yang dimaksud beliau adalah mari persiapkan dari sekarang untuk nyicil kira-kira apa yang nanti kita lazimi untuk sampai ke Ramadan. Yang sudah membiasakan amal sholat tambah. Rajab niku saat untuk berbenah. Yang mungkin dari Ba'da Syawal tahun kemarin sampai ketemu Rajab ini kita santai-santai saja gitu kan. Santai-santai bahasanya. Kita itu kadang santai-santai. Maka Allah Maha Adil ketika menjadikan Asyhurul Hurum ada 4, 3 berurutan, 1 nyempil kan gitu, 1 bersendirian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu urutan. Tetapi Allah menyempilkan, Allah menyendirikan bulan Rajab bukan tanpa alasan. Rajab menjadi satu dari Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum itu bulan yang diistimewakan, untuk salah baca. Bukan Asyhurul Haram. Maka ini loh di dalam bahasa Arab niku panjenengan kedah ngantos-antos untuk membaca huruf enggak boleh salah. Salah membaca artinya beda. Allah mengatakan minha arba'atul hurum dalam surat At-Taubah itu Allah menyebutkan di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Itu mulai diciptakannya langit dan bumi ketetapannya 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 yang huruf. Jangan salah baca. Minha arba'atul hurum itu dari 12 itu ada 4 yang istimewa. Hurumun istimewa. Tapi kalau salah dibaca minha arba'atul haramun artinya terlarang. Maka jangan salah baca ya. Sehingga belajar ilmu tajwid menurut para ulama hukumnya wajib sebelum membaca Al-Qur'an. Karena kalau salah satu harokat artinya panjang. Sama halnya, bukan hanya salah satu harokat, salah melafadzkan huruf maknanya jauh. Misalkan kita baca Innallaha sami'un alim pakai ain, sami'un pakai ain, alim pakai ain. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui, kan begitu. Tapi kita salah baca, bacanya tidak dalam. Innallaha sami'un alim pakai hamzah. Hamzah alim itu artinya pedih. Pedih itu artinya jauh. Jangan salah baca ya. Jangan salah baca. Mau lafadznya, mau harokatnya nggak boleh salah. Al-Quran harus niat-niat 100%. Cuma kalau sudah sepuh, kira-kira gimana? Kalau sudah sepuh sebisanya. Tetapi harus belajar yang baik. Bukan terus sepuh terus orang belajar, harus tetap belajar. Waktu ini buat ini saya buat nopo-nopo. Saya pernah ngajari salah seorang ibu waktu kami tugas dulu di Aceh, itu melafadzkan do nggak bisa.
lo. Memang nggak bisa. Tapi sudah berusaha Bu. Maka insya Allah dispensasi. Tapi berusaha. Karena Allah itu melihat usahanya kan. Baik. Kita kembali minha arba'atun hurumun. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan langit dan bulan, 12 bulan yang Allah tetapkan sebelum ciptaan langit dan bumi, bulan Hijriah, itu ada 4 yang istimewa. Hurum itu istimewa. Salah satunya Rajab. Maka ini hikmahnya, Rajab diistimewakan, nyempil dewe itu supaya kita gage-gage bergegas untuk sadar sebentar lagi Ramadan. Asyhurul Hurum, bulan yang diistimewakan. Keistimewaannya adalah Allah mengatakan di dalamnya itu fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian dolimi, jangan kalian menganiaya diri di bulan-bulan itu. Maka para mufassirin semuanya bersepakat bahwa Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang diistimewakan ini, bulan itu dosa dilipat ganda karena keistimewaannya. Kenapa? Karena emang waktunya untuk ibadah, sehingga dosa dilipat gandakan. Tetapi sebaliknya, karena dosa dilipat gandakan, maka nilai pahala amal soleh juga dilipat. Nikmatan itu kira-kira kita semangat betul. Inilah Rajab. Inilah Rajab atau Rajab. Oke, monggo jenengan nyebutnya apa tidak ada masalah. Tapi ini adalah Rajab. Maka mari bersiap-siap menanam amal pun diniati dari sekarang. Kalau saya katakan tadi untuk mungkin dari Syawal kemarin sampai hari ini kita masih santai-santai. Ayo, Rajab sudah mulai. Panasi mesinnya. Jangan sampai kayak kendaraan nggak pernah dipakai setahun, moro-moro langsung digaspol gigi 4. Padahal sudah tua, giginya tinggal 2 kan. Nanti nggak bisa jalan. Orang yang bermimpi Ramadan mau khatam 1 kali misalkan, berarti setiap hari 1 juz, tapi nggak pernah baca sebelumnya walaupun hanya 1 lembar, kira-kira kuat baca 1 ruku. Nah ini kok dulu tulisannya mau kita konsultat ya. Iya kan, karena nggak tahan. Tapi kalau dia sudah memulai membiasakan, Rajab dia biasakan. Kemudian setelah Rajab dia bisa biasakan mau baca Qurannya, mau sholat sunnahnya, misalkan duhanya 2 tambahin 2 lagi, mulai Rajab ditambahi. Infaknya biasanya subuh cuma 2.000 tambahin 2.500 misalkan. Itu kita pelihara, kita tanam itu sebagai setak. Nanti kemudian terus kan masih ada Sya'ban. Iya, Sya'ban ujiannya. Sya'ban itu kata Abu Bakar Al-Warraq itu adalah syahru as-siqoyah. Siqoyah itu bahasa terbanya itu nyiram. Tanaman kalau sudah kita tanam perlu disiram benar. Nah ini poinnya. Biar dia tumbuh besar mekar nanti tinggal dipanen hasilnya, itu ya dirawat, dipupuk, disiangi rumput-rumputnya, ditoto tanahnya, terus disiram. Itulah Sya'ban. Kenapa malah ada Sya'ban di Ramadan? Antara Rajab dengan Ramadan ada Sya'ban, ujian. Nah kita sudah nanam di bulan Rajab, ketemu Sya'ban kok malah suwe santai meneh, turun lagi grafiknya. Sebagaimana kita nanam itu nggak dirawat, kira-kira nggak dirawat, nanam mangga yang rukun loh. Gitu masih mikir rumput tetangga lebih hijau. Enggak, maka di sini baik kita mulai di bulan Rajab, kemudian kita rawat di bulan Sya'ban. Sya'ban itu maka Rasulullah SAW menurut riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena aktsara syahran asyam. Rasulullah itu paling banyak puasa sunnah dalam 1 bulan itu bulan Sya'ban. Kok iso? Kok kenapa bulan Ramadan ini puasa sunnah, Ramadan wajib? Kenapa Sya'ban? Karena Rasulullah menyadari betul persiapannya dimulai dari Rajab, Sya'ban tapi luwih pempengan. Kenapa? Wis cedak sing teko tamune. Misalkan kita siap-siap di rumah mau datang tamu aku gitu tadi ya, mau dicat rumahnya, mau gak pakai baju dia, bla 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 bla. 1 jam sebelum kedatangan malah akhirnya dirusak tatanannya gitu, kira-kira baik nggak menurut? Sya'ban itu merawat. Ujiannya di situ, long lastnya di situ, panjangkan, rawat.
Maka namanya syahrul siqayah, bulan untuk nyiram. Jadi semangatnya disuntik lagi, Bu. Semangatnya disuntik lagi Sya'ban. Tapi yang jelas Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah selain wajibnya Ramadan dalam satu bulan itu di bulan Sya'ban. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama memang Rasulullah puasa full di bulan Sya'ban, full. Tetapi riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah. Riwayat yang paling mendekati, bukan paling kuat ya, bukan paling benar. Riwayat paling mendekati adalah Rasulullah paling banyak puasa sunnah di dalam satu bulan di bulan Sya'ban. Itu siamnya Rasulullah adalah puasa Daud. Karena khairus siyami, kata Rasulullah, siyamu Daudin. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa satu hari, buka satu hari. Selang-seling. Maka orang sudah biasa puasa di bulan Sya'ban. Kira-kira ketemu Ramadan enteng nopo? Tenang ya tadi. Kontrolnya gue enteng ya ini. Betul ya? Hujan ya. Ya wes terlalu. Maka jamnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan doanya. Sudah apa Ibu? Sudah apa semuanya ya? Sambung? Mau dituliskan? Bu. Nanti digantian aja Bu ya. Ini ada tiang masalahnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada. Panjenengan nanti buka di Google aja. Di Google. Doa bulan Rajab. Tiap program kan berbun. Nanti dia dicarikan sama beliau. tiap program sudah dibaca. Oke. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa Ramadan. Memang kami sampaikan ini dari peringatan kepada kami dengan jangan sampai Rajab ini berlalu begitu saja. Ini sudah tanggal 10, yang belum memulai Senin Kamis silakan. Kalau nggak bisa cabut Senin Kamis. Kalau kemudian baca Qur'annya kita biasanya satu rukuk ya jadi satu sujud lah ya. Satu rukuk jadi 2 rukuk. Kalau ya, salat duhanya 2 rakaat tambah ya 4 rakaat. Karena duha itu Rasulullah SAW paling sering melaksanakannya. Paling sering melaksanakannya 8. Rasulullah itu 8. Tetapi yang paling kuat afdolnya duha 4. Afdolnya duha 4. Kemudian salat-salat sunnah qobliyah dan ba'diyah silahkan. Artinya potensi amal itu masing-masing. Yang jelas mari berbekal selama ini masih bulan Rajab biar nggak ketinggalan. Nanti ketemu Ramadan KR. Ketemu Ramadan kita kepontalan targetnya setinggi ampun langit itu keduduran setinggi tower. Ternyata ondone ini sampai 5 meter kan betul-betul. Ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mukadimah untuk bulan Rajab ini sudah kita sepakati saja tanggal 11, berarti tanggal sebentar lagi. Adapun peristiwa di bulan Rajab ingin kami sampaikan juga, nanti akan ada perhiasannya libur memperingati Isra dan Mi'raj. Tanggal berapa? 27 Rajab. Betul atau tidak?
terlepas dari khilaf, di situ ada perbedaan pendapat. Di situ ada perbedaan pendapat, tapi tidak ada masalah. Oke, yang jelas kenapa akhirnya juga Isra dan Mi'raj itu juga di bulan Rajab? Kan kalau kita bicara Isra dan Mi'raj itu merujuknya kepada satu hal. Apa itu? Syariat. Salat itu satu-satunya syariat yang Rasulullah SAW dipanggil langsung menghadap Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril lewat wahyu Allah. Itu menandakan salat itu penting, bukan yang penting. Saya ulangi ya, salat itu penting, bukan yang penting. Ini tolong ditekan, karena ini menjadi bergaining, menjadi mental. Kalau yang penting salat, salatnya salah-salah. Yang penting. Ya, saya sering menyampaikan kata-kata ini sebagai peringatan kita. Kalau kita menganggap yang penting salat, ini melakukannya salah-salah. Sebagaimana kalau kita bicara yang penting ikhlas, itu mesti ikhlas orang tenang. Iya kan? Coba, para rawuh, saya ingin menyampaikan satu contoh gambar. Kalau kita bicara yang penting sholat, bukan sholat itu penting, atau yang penting ikhlas, bukan ikhlas itu penting. Itu seperti orang dapat tugas tiket nyapu kawan. Yang penting, terus yang benar. Pakai kata-kata yang penting nyapu, sih benar. Tapi kalau kita menyadari betul esensinya kelas itu biar bersih, nanti kalau belajar biar nyaman, selesai betul? Berarti nyapu itu sama. Kita juga, kalau biasanya kami memberikan contoh untuk masalah nyapu kelas itu kaitannya dengan ikhlas. Orang kalau yang mengatakan yang penting ikhlas belum maksimal. Belum maksimal, kenapa? Dia belum menyadari esensi keikhlasan sehingga dia bisa ngomong yang penting ikhlas. Ikhlas itu tidak dibicarakan. Ikhlas itu terpraktekkan di dalam perbuatan. Kalau dia melakukan itu dengan ikhlas, maka ikhlas itu akan satu paket dengan namanya sidku, sidik. Sidik itu tenanan, jujur. Ikhlas itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika melaksanakannya dia akan sepenuh hati. Asidku itu jujur di dalam hatinya. Nah, ikhlas ya tenanan. Nah, ikhlas ya tenanan. Kalau dia salat ikhlas karena Allah, salatnya tenanan betul. Wani ora sak-sake pasal. Wani ora jenglitan pas sholat. Gimana? Kan bener ya berarti katanya. Bukan sing penting sholat, tapi sholat itu penting. Maka ini poinnya. Mari kita maknai betul dengan sepenuh hati. Kalau dengan para pendengar nyinggung masalah ikhlas bukan karena apa-apa. Hari ini seringkali kita terjebak ikhlas orang. Gimana? Pertanyaannya salah, yang jawab salah. Saya ulangi. Jangan pernah bertanya kepada orang lain ikhlas apa orang, itu pertanyaan yang salah. Nek dijawab saya salah. Iya, betul. Karena ikhlas itu tidak di sini. Ikhlas orang ini. Tidak boleh. Kalau kita dikasih kebaikan oleh orang lain, tidak perlu nanya ikhlas apa. Terima saja. Nek ikhlas berarti moga-moga dia dapat pahala. Nek orang ikhlas yang penting harus tidak aku itu rezeki kan gitu aja. Ngapain ngurusi dia ikhlas atau tidak? Pengen ngerti dengan catatan namanya dia itu. Kan nggak perlu kan? Sudah kalau dikasih kebaikan dari orang lain terima saja, nggak perlu nanya ikhlas atau tidak. Itu biar antara urusan antara dia dengan Allah, untuk antara hati dia dengan Allah. Ikhlas itu berat, maka nggak perlu dipertanyakan. Cukuplah kita yang tahu bahwa kita sudah berusaha mengondisikan hati dengan sebaik-baiknya. Wong wis niat ikhlas, kadang-kadang niatnya dicuri sama setan loh. Itu pun masih digoda ya, mas ora iki. Ya, maka kaidahnya para ulama mengatakan kalau orang merasa sudah ngaku ikhlas dia orang yang tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu tidak mau kepada orang lain amalnya. Orang yang mukhlis, orang yang ikhlas adalah orang yang potret utamanya sebenarnya mereka-mereka yang gemar menyembunyikan amal. Kenapa? Kalau amal itu disembunyikan itu lebih mudah mengkondisikan hati. Kalau amal terang-terangan, ketok itu susah mudah menjadikan hati. Menurut saya tidak maksud apa-apa ya. Misalkan kita datang di sini, alhamdulillah tadi banyak sekali ibu sholat. Itu kalau sholatnya di rumah itu lebih baik sebenarnya. Betul kan? Iya. Ya wis nanti apa ibu. Dan yang ini kadang kalau baru sing lewat kok baru sing lewat jalan ya Allah.
Itu lebih sulit, benar. Amal terang-terangan itu lebih sulit untuk mengendalikan hati. Maka para ulama sepakat mengatakan orang yang terbaik itu ada yang menyembunyikan amal. Maka jangan disangka orang yang tidak sholat di sini itu tidak sholat. Jadi dia sholatnya di rumah. Kenapa? Karena menyembunyikan amal. Ada seorang salam karena menjaga keikhlasan. Ini betul-betul saya lupa namanya. Generasinya tapi beliau ini sangat pengen menjaga keikhlasan amal. Itu dia puasa Daud sepanjang hayatnya, keluarganya nggak pernah tahu. Kenapa? Beliau ini kebiasaannya sholat subuh di masjid, tidak pulang kecuali setelah terbit syuruk kan? Kan hadisnya, masya Allah, man sholat as-subha fi jama'atin. Hadisnya Hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi. Siapa yang sholat subuh berjamaah, man sholat as-subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah berarti di masjid. Tsumma jalasa, ba'da subuh dia duduk. Yadhkurullah azza wa jalla, dia berzikir kepada Allah azza wa jalla. Duduk berzikir ini bisa dengan berzikir khusus, bisa dengan membaca Quran, bisa dengan mendengarkan kajian. Dalam ranah zikir ini luas. Yang penting dia duduk di masjid bertahan berzikir kepada Allah hatta tadlu asyams, sampai terbit matahari tulu, atau kalau bahasa kita syuruk. Tsumma shalla rak'ataini, setelah terbit syuruk itu, setelah tulu itu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? Kana lahu, baginya ka'ajri hajatin wa umratin, mendapat pahala seakan-akan melaksanakan haji dan umrah tamate 3 kali, sempurna. Maka kalau belum bisa tindak haji dan umrah ke Baitullah, mari berhaji dan umrah dengan cara kita melazimi subuh kita di masjid sampai syuruk. Itu Rasulullah betul-betul karena lahu ka'ajri hajatin wa umratin, bagi dia seakan-akan mendapat pahala seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Bayang, sempurnanya 3 kali. Karena memang berat. Pada subuh itu pengen dan masak. Gitu. Itu kalau sepakat dan masak. Tapi ya Ramadan? Ya Ramadan? Godaannya berat. Makanya karena godaannya berat, pahalanya banyak. Maka seorang salaf ini, saya lupa namanya, beliau itu kalau subuh itu tidak pulang kecuali setelah syuruk. Pada syuruk dia sudah sholat berjamaah, baru dia pulang. Tapi dia tidak sarapan di rumah. Keluarganya sudah menyiapkan bekal untuk sarapan sama makan siang karena beliau kerja di pasar. Sampai rumah, dia ambil bekal sarapannya, dia ambil bekal makan siangnya, dia berangkat ke pasar. Pulangnya sebelum maghrib. Jadi keluarganya nggak pernah tahu dia puasa Daud sepanjang hidupnya. Jadi bekal sarapannya sama bekal makan siangnya, kalau pas jatah dia puasa disedekahkan. Keluarganya nggak tahu, itu disembunyikan supaya padahal kalau keluarga ini dewe loh, anak bojone pada ini kenapa sulit menjaga hati. Ini memang dikisahkan untuk prosesi kita menjaga hati. Maka mari miliki amal-amal pamungkas yang kita sembunyikan, yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Bukankah kalau kita berinfak di tangan kanan, maka ibadah rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha la ya'lamu shimalahu. Seorang laki-laki yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan infak itu sehingga seakan-akan tangan kirinya nggak lihat. Dari kanan kalau kiri itu satu tubuh, masuk nggak lihat kan begitu. Tapi perumpamaan ini adalah tamparan. Nek pengen kita belajar ikhlas, sembunyikan amal. Pun menang-menang gue. Kayak tadi malam kami ada kajian. Saya ada kajian ini Sangiran kali. Ya. Ada satu masjid di timur terminal Sangiran itu yang biasa kita beberapa kali diminta ke sana. Hari ini masjidnya dirobohkan. Saya sampai sana pas waktu sholat isya jadi telat. Kenapa? Masjidnya hilang. Ya baru dibangun, tapi saya nggak dikabari. Terus ini sholatnya dengan saya bingung. Saya nunggu aja di situ sampai selesai sholat baru dikabari. Geser dikit ternyata masjid darurat. Wah. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik tadi malam kita kajian dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kemudian saya masih duduk di situ. Anak-anak mudanya itu ngitung infak. Ini menarik. Ada satu orang
Di situ infak 2.000 rupiah. Tapi aneh, 2.000-nya itu dilipat dikasih karet. Yang buka ini ngopo sih 2.000 dikasih karet. Pas dibuka karetnya, 2.000-nya dibuka, isinya bu 100 ribuan merah itu satu, 50 ribuan biru itu dua, 10 ribuannya satu. Saya dalam hati pinter moni. Ketoknya cuman kok jenengan pinter moni kait-kaitannya. Maksud saya adalah poin-poin kayak gini mari kita lazimi. Mungkin akhirnya kita itu nanti dipandang biasa ke orang lain, itu gak ada masalah. Pandangan orang lain itu gak ada masalah. Sak sempurna-sempurnanya kita itu mesti ada catatan untuk orang lain. Maka kalau dipuji sama orang lain jangan terbang. Kenapa? Suatu saat mesti kita akan dihina. Pandangan orang lain itu adalah sesuatu yang gak fata morgana, gak usah digagas. Iya kan? Karena kita nggak bisa mencitrakan baik pada apa yang kita citrakan baik orang lain, lebih baik kita citrakan baik di hadapan Allah. Maka ada satu hadis yang ingin saya berikan peringatan juga kepada saya dan teman-teman semua. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang atqiya, hamba-hamba yang bertakwa, al-akhfiya, yang menyembunyikan amal. Ini hadisnya sahih, hadis yang agak panjang yang menjadi tamparan kita yang kadang glapor nampak mulia, glapor maksud saya itu nampak goib. Enggak. Rasulullah mengatakan Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan amalnya. Apa? Sampai karakter al-akhfiyah, orang yang menyembunyikan amalnya adalah alladzina idza ghabu lam yultafat. Orang ini adalah orang yang kalau dia enggak hadir di majelis boten mungkin digoleki. Akhfiyah, orang yang menyembunyikan amal ini dianggap biasa saja sama orang yang bahkan dianggap remeh. Dia itu kalau hadir di majelis orang dianggap nek lumah orang digoleki. Ini akhfiyah. Tetapi kata Rasulullah, lau aqsama 'ala Allah, orang-orang kayak gini. Kalau orang-orang yang kayak gini, lau aqsama Allah, dia kalau bersumpah atas nama Allah, la abarah, pasti Allah kabulkan sumpah. Dahsyat sekali orang-orang kayak gitu. Maka jangan pernah memandang remeh orang lain apapun itu fungsinya. Bisa jadi orang-orang yang kita anggap biasa saja, dia punya amal-amal yang kita nggak tahu, betul ya? Maka selalulah melihat orang lain dengan kacamata yang baik. Orang ini bisa jadi amalnya lebih banyak dari kita. Jangan terus malah ngantuk ini sholat atau malam dolanan HP itu jangan. Dia jadi dolanan HP-nya, dia nyelipurkan kita. Dia nggak mau kita tahu amal dia, kan betul kan? Maka selalu pandang orang lain dengan pandangan yang baik. Ini adalah bagian dari memacu amal. Jojo dia ini ngomong sholat Jumat dengan rakaat, dan dia langsung nunggu dan begitu. Kita tidak tahu, maka sudah Allah kata Rasulullah SAW, Allah lebih mencintai seorang yang bertakwa lagi menyembunyikan amalnya. Karakternya dia ini adalah orang yang tidak dianggap. Kalau hadir di majelis orang dianggap, kalau dia pamit dari majelis orang dibolehi. Tetapi kedahsyatan amal yang dia sembunyikan, kalau dia bersumpah atas nama Allah itu, kalau dia berdoa kepada Allah, lalu sama Allah itu dia berdoa dengan menyebut ya Allah, Allah demi Allah gitu. Allah Allah pasti akan kabul. Dahsyat. Lebih dahsyat amal orang yang menyembunyikan apa? Manfaat orang yang menyembunyikan amal dari yang menampakkan. Kenapa kalau nampak susah ikhlas? Gitu. Tapi ada satu amal yang boleh dinampak-nampakkan. Jelas-jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Apa itu? Ini loh, kalau yang pakai motor dulu. Betul. Sedekah itu boleh dinamakan. Ayatnya jelas dalam surat Al-Baqarah. Itu bisedekah. Ayatnya dulu. Saya hafal ayat apa namanya? Lafaznya tapi ayat berapa? Berapa Bu? Betul, beliau bilang 271. Surat Al-Baqarah ayat 271. Itu bersedekati fani'imah hiya. Kalau kamu tampakkan sedekah itu fani'imah hiya, maka sedekah itu baik.
Wa intuquha wa tutuha al-fuqara, tapi kalau kamu sembunyikan sedekah itu dan langsung kamu berikan kepada fakir miskin, bahwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Para ulama menjelaskan menyembunyikan sedekah langsung berikan kepada fakir miskin itu lebih baik karena lebih mudah untuk ikhlas. Tetapi menampakkan sedekah di dalam ayat ini boleh. Kenapa? Karena kadang orang itu perlu diajari, dicontoni untuk sedekah. Maka boleh sedekah terang-terangan. Kalau ada lelang amal ngaco nggak apa-apa. Tetapi syaratnya satu, bukan asal boleh. Itu bedus sedekah tifane imahiyah. Kalau kamu tampakkan sedekah maka sedekah itu baik bagimu. Itu syaratnya adalah dia sudah berdamai dengan hatinya. Dia sudah tidak punya tendensi dan motivasi apa-apa kecuali ikhlas karena Allah. Tujuannya menampakkan itu hanya untuk mengajak orang lain biar berbondong-bondong, berlomba-lomba melu, memotivasi, itu saja. Ning opo-opo sithik cekrek, opo-opo sithik cekrek ya enggak bagus. Sulit menjaga. Kadang anekdotnya itu betul. Nek sholatmu mbok catat ning Facebook, sedekahmu mbok upload ning WhatsApp, napa boleh di-upload terus malaikat arep nyatet opo? Kok dicatat kabeh? Makanya, ngapunten, nek tahajud nggak perlu bikin pengumuman di dunia. Paham maksud saya ya? Nggak perlu guys, alhamdulillah bapak bisa tahajud ngopo. Tapi kalau saling membangunkan satu sama lain, nggak perlu bikin status WhatsApp, tapi saling teleponi satu sama lain. Boleh, saling mengingatkan sama teman boleh. Itu baik, itu kunci teman yang soleh. Tetapi jangan salah, kalaulah kita tidak membangunkan teman kita, semoga kita termasuk yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar punya perkataan yang dahsyat kaitannya dengan fungsi pertemanan yang soleh. Kata beliau, rubbana inin maghfurun lahu. Berapa banyak orang yang tidur dia mendapat ampunan Allah. Wa rubba qaimin masykurun lahu. Dan berapa banyak orang yang salat tahajud tapi dia berhak layak diberi ucapan terima kasih. Kok iso? Ya, wadalika kata. Itu terjadi. Anna rajulain, ada dua orang laki-laki tahabbatillah, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Faqama rajulun, salah satu dari keduanya bangun salat malam. Fasalla, dia bangun salat malam. Faradiyallahu salatahu wa du'aahu, maka karena dia rajin bangun salat malam, Allah ridho dengan salatnya, Allah ridho dengan doanya. Karena dia istiqomah. Tetapi di dalam doanya pada taro'akohu, di dalam doanya dia teringat dia punya saudara yang dia cintai karena Allah. Pada alam, kemudian dia berdoa untuk saudaranya. Bisa jadi saudaranya itu sedang tidur lelap. Allahumma gfirli fulan, ya Allah ampuni juga untuk saudaraku sebelum. Pengen buat dua yang soleh dan solehah. Ya, jadi kita tidur doanya melangit. Jangan-jangan efek amal-amal yang punya teman yang soleh itu kita tidur tapi kita diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena doa mereka itu. Maka moga mungkin di sini semuanya berteman karena Allah. Sampai hadis yang kedua. Tadi kan kita bahas. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai jam berapa? Jam? Sampai jam 9:30 Bu. Kita tutup ya. Saya lihat jam 9:25. Baik, kita masuk hadis yang kedua. Saya bacakan hadis. Di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam fi syarhi 50 hadisan min jawami'il kalim, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bersepakat dengan Imam An-Nawawi mencantumkan hadis yang kedua, hadis yang panjang. Saya bacakan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari jalur sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, id tala alaina rajulun, tiba-tiba datang di majelis kami seorang laki-laki. Syadidu bayadith thiyabi, yang laki-laki ini datang
itu memakai baju sing bajunya putih bersih. Syadidu sawadis sya'ri. Laki-laki ini datang bajunya putih mengkilat, rambutnya hitam legam. La yura alaihi atharus safar, yang tidak nampak di laki-laki ini bekas perjalanan jauh. Kayak wong badane. Kelaminnya putih bersih, rambutnya hitam legam, hitam berminyak. Yang tidak nampak di habis perjalanan jauh. Padahal wala ya'rifu minna, enggak ada satu orang pun di antara kami yang kenal laki-laki ini. Kebayang ya? Tidak ada orang dari orang sekitar situ. Ini wong bedo, paling bedo. Tapi dia bajunya putih, rambutnya hitam bagus, rapi. Nah ini rapi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu paling mencintai kerapian. Rasulullah itu paling mencintai kerapian. Malaikat juga mencintai kerapian. Maka kalau ada orang datang ke majelis acak-acakan, suruh dandan. Betul, suruh berdandan. Kenapa? Kalau kita datang ke majelis dalam kondisi tidak rapi, berarti kita tidak menghormati ilmu yang bisa kita dapatkan. Memang begitu adabul muta'allim. Salah satu adab penuntut ilmu adalah datang ke majelis ilmu dalam kondisi rapi sebagai bagian dari penghormatan tentang pemuliaan ilmu. Semoga kita dapat keberkahannya. Nah kita dapatnya asal-asalan, acak-acakan, dia nanti dapat ilmunya, berkahnya ya acak. Imam Malik bin Anas, itu dirahmati Allah. Imam Malik bin Anas, salah satu imam madzhab. Imam Malik bin Anas, beliau ahlul hadis. Itu beliau setiap sore pada asar sebelum asar. Setiap sore sebelum asar beliau selalu mandi, kalau bahasa kita mandi keramas. Karena dulu gak ada sampo kan. Mandi sampai menyela-nyela rambut. Jadi mandi janabah, mandi besar itu gak harus keramas. Kenapa? Karena dulu gak ada sampo. Ada sabun gak dulu? Ada sabun? Dulu beda. Bukan sabun kayak sabun kita, bukan sampo kayak sampo kita. Tapi intinya mandi. Maka jangan terus disalahpahami. Pokoknya mandi janabah kudu keramas. Enggak, itu bahasa kita aja. Bahasa yang salah. Terus kita mandi janabah, mandi besar enggak pakai keramas, emang enggak sah. Bu, emang enggak sah. Siapa yang katakan enggak sah? Mandinya bukan keramasnya. Loh gak apa-apa. Siapa yang mewajibkan keramas? Silakan panjenengan tanyakan ke siapa pun Ustaz. Siapa yang mewajibkan keramas? Esensinya adalah membasahi seluruh. Nah ini nggak harus keramas. Sebentar. Kalau diwaspadai kata-kata saya, nggak harus. Nek keramas gue. Loh, kan betul, nggak harus keramas tapi harus membasahi seluruh. Sebentar. Kenapa pada akhirnya seperti keramas atau keramas itu lebih baik? Karena dengan keramas itu kita memastikan bahwa kulit kepala yang ditumbuhi rambut ini semuanya esensinya di situ. Sehingga kalau kita bisa memastikan kulit rambut kita basah tanpa keramas, karena memang menurut saya kodarullah nggak ada sabun, nggak ada sampo, sama di kita. Siapa yang mewajibkan sampoan? Panjenengan korban iklan. Iya, benar. Nggak harus keramas. Yang penting loh kan, urusan mandi keramas loh ini. Sebentar, sampai di sini. Ini dikit. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Berarti mau bersih sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, esensinya itu adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh, bukan menyabuni kulit. Adapun hari ini karena sudah ada sabun dan sampo, itu dipakai biar lebih bersih. Begitu esensinya. Maka jangan dicampur adukkan. Sehingga kalau ada orang yang mandi janabah tanpa pakai sabun, tanpa pakai sampo, sah atau tidak? Sah. Rasulullah itu di dalam hadis, ada hadisnya, hadis riwayat Ummu Salamah. Rasulullah itu kata Ummu Salamah, itu Rasulullah kalau mandi janabah, ini biasanya yang dipakai untuk syariat mandi janabah hadisnya Ummu Salamah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan berwudu wudu ahulis sholat. Beliau berwudu dengan wudunya seperti wudu untuk sholat, tetapi dengan catatan dengan catatan sebelum wudu gini, kalau dia sedang kondisi junub itu kemaluannya sudah dibersihkan dulu. Dalam riwayat karena dulu nggak ada sabun, itu pakainya debu atau tanah, lempung. Tapi kan lempung angel gitu. Kalau di Arab nggak ada lempung kan kita bicara di Arab, bukan di kampung. Karena dulu nggak ada. Jadi dalam riwayat itu adalah yang musuh yadau fiturok. Rasulullah itu mengusap tangannya di pasir atau di debu untuk membersihkan sisa kotoran yang ada di kemaluan, dibersihkan dulu. Setelah membersihkan kemaluannya, baru tangannya dicuci, kemudian wudu untuk sholat. Wudu seperti wudu biasa, tetapi ketika sampai di kepala, itu beliau kemudian mengguyur seluruh badan. Jadi ketika wudu untuk sholat sampai di bagian kepala, itu diguyur untuk badan, mulai sisi kanan sebanyak 3 kali, kiri sebanyak 3 kali, dan pastikan seluruh anggota tubuh tidak ada yang terhalangi dari air, sudah basah. Baik, terus gimana wudu itu? Apakah sah wudunya? Sah, kenapa? Karena Rasulullah sudah membersihkan area kemaluannya itu sebelum wudu. Karena menyentuh kemaluan dengan tangan membatalkan wudu. Bersepakat para ulama fikih. Maka Rasulullah tidak lagi menyentuh area kemaluannya, tapi hanya mengguyur. Ketika sudah terguyur semuanya, bahasanya hatta idza dhanna annahu arwa basyaratahu, maka ketika Rasulullah menyangka beliau sudah arwa basyaratahu itu adalah sudah membasahi seluruh kulit kepala rambutnya itu, maka afadhal ma alaihi salasan. Rasulullah mengguyur air sebanyak 3 kali. Terus apa yang terjadi? Setelah semuanya dipastikan basah, Rasulullah pindah tempat, geser. Tsumma tanaha, Rasulullah geser. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian mengambil satu kayu terakhir untuk mencuci kaki, menggenapkan rangkaian wudu terakhir. Setelah itu beliau tidak wudu lagi. Kenapa? Karena dalam rangkaian itu beliau sudah selesai, tidak menyentuh area kemaluan yang membatalkan wudu. Paham ya? Maka kalau contohnya memang begini, itu nggak ada pakai sabun. Pakai sabun kan? Tetapi pangapunten, karena era kita ini sudah dimudahkan. Hari ini pengganti turok atau debu yang dipakai untuk mensucikan area kemaluan itu bisa pakai sabun. Maka mandi dengan boleh mandi janabat, bukan mandi besar, mandi janabat. Ya udahlah, kita pakai bahasa mandi besar ya, buat umat gitu ya. Mandi besar, mandi kecil, memang beda. Mandi besar jujur, mandi kecil boleh. Maka kalau panjenengan hari ini mau pakai yang dicontohkan Kanjeng Nabi seperti memulai dengan membersihkan area kemaluannya, dibersihkan betul dengan sabun. Setelah itu mengguyur, kemudian wudu, tapi sudah tidak nyentuh kemaluan lagi. Kemudian dengan tata cara wudu sampai di kepala, kemudian guyur 3 kali. Jadi nggak perlu mentak nih tandon itu nggak perlu. Hanya Rasul itu cuma 2,5 literan. Iya. Kalau mandi. Betul. Cukup, kenapa? Sing penting basah. Yang penting badan itu sudah tercukupi, tersampung semua dengan air. 2,5 liter lumayan. Rasulullah itu kalau wudu itu cuma 1 mut. 1 mut. 1 mut itu 1 telapaan tangan. Segini. Ya katakan bisa. Kenapa? Karena di sana air itu mana? Kalau di sini yo, air kelima. Ini yo sak kelima ini boten angsal perani pol-polan yo. Bagian keberujuk. Orang-orang zaman dulu terkadang kita itu terjebak dengan pengistilahan saja. Mandi keramas, siapa yang mengharuskan keramas? Tetapi kalau bisa dengan keramas, ya alhamdulillah akan lebih baik, lebih bersih, karena tujuannya memang membersih. Ngerti ya? Gak usah berdebat besar begini ya. Sampai pokoknya urusan dikaitan sama awal. Baik, kita kembali. Syadidu sawadisari la yura alaiya atharu safari wa la ya'rifu min ahad. Ini lagi-lagi ini datang pakaiannya putih, rambutnya hitam, mengkilat. Tadi menjawab bisa terlupa. Imam Malik bin Anas itu beliau setiap hari mengajarkan hadis.
Maka demi menghormati ilmu, itu beliau sebelum berangkat salat asar itu beliau mandi. Beliau mandi setiap sebelum salat asar. Sampai ditanyakan kepada beliau, wahai imam, kenapa engkau mandi selalu mandi sebelum asar, selalu berhias, tanda kutip, berhias sebelum asar. Maka apa kata beliau, wahai fulan, ketahuilah apa yang akan aku sampaikan ini adalah perkataan manusia paling agung di atas muka bumi. Hadisnya Rasulullah, maka sudah sangat layak aku menghormati perkataan ini. Imam Malik itu begitu. Imam Malik setiap hari kalau mengajarkan hadis itu pakai baju 2 lapis. Di dalam riwayat ada yang mengatakan baju 2 lapis keduanya warna merah, ada yang mengatakan lapis keduanya warna hijau. Dalamannya warna putih, nanti lapis keduanya warna merah atau warna hijau. 2 lapis. Kenapa? Ya beliau berhias betul. Karena apa? Mencari keberkahan ilmu. Hadisnya Kanjeng Nabi, menghormati betul. Sampai pakai imamah, bukan pakai peci. Imamah yang dimaksud ini yang ini. Serbannya dihias. Kenapa? Berhias dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Biar dapat berkat dari ilmu. Maka mengikuti panjenengan juga sama. Datang sini dengan pakaian yang terbaik, dengan semangat yang terbaik, semoga berkatnya juga yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang baru datang ini jauh ya, kadang kalau kita bicara adab kadang dirosok kurang adab. Sebenarnya bukan. Karena saking pentingnya berita yang dibawa, itu dia datang ke majelis, nggak ada yang kenal orang ini siapa, tapi pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, wajahnya juga ganteng. Di dalam riwayat, malaikat itu tidak pernah menyerupakan diri kepada manusia kecuali para sahabat-sahabat tertentu yang memang tampan. Salah satunya adalah Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang paling sering diserupai oleh malaikat. Namanya Dihyah Al-Kalbi, tampan. Kenapa? Itu menandakan memang sebenarnya yang disukai itu adalah yang bukan intam, yang rapi, style, boys. Maka kemudian karena dia membawa sesuatu yang penting, dia langsung datang, tidak duduk di belakang, dia langsung datang hatta jalasa ila Nabi, dia sampai duduk mendekati Kanjeng Nabi. Tapi tidak cuma dekat, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka kemudian dia menempelkan rukbah, dengkul. Sampai saking dekatnya dia kepada Nabi, ketika duduk dia menempelkan dengkulnya, lututnya menyentuhkan Nabi. Dengkul ketemu dengkul. Dekat atau tidak? Ada pada depan kan? Face to face ini langsung. Fasna darub badaihi ila rubadai, dengkul ketemu dengkul. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kemudian saking pengen memberikan perhatiannya, dia tepukkan kedua tangannya di pahanya Nabi. Jadi duduk, dekat, dengkul ketemu dengkul, tangannya langsung gocai pupu. Nah, itu kira-kira tenanan atau betul tenanan? Serius. Ini menandakan serius. Maka kemudian setelah peristiwa kayak gitu dia berkata, ya Muhammad. Orang ini laki-laki ini bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu sini antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu dimulai dengan bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau melanjutkan wa tuqimas shalah. Setelah bersyahadat, berislam itu adalah melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakat. Setelah melaksanakan salat yang kena kewajiban, harus membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, nek tekone wancine bulan Ramadan harus puasa Ramadan, hukumnya wajib. Buat tahujjal baiti ini statok ilaihi sabil. Dan yang terakhir adalah kamu melaksanakan haji ke Baitullah kalau diberi kemampuan oleh Allah. Kemampuan itu mampu secara fisik dan mampu secara materi. Mampu di sini adalah mampu secara fisik, mampu secara materi. Maka laki-laki ini mengatakan pola sadaqta, bener gue. Kira-kira aneh kalau buatan tekok dijawab bener ke? Wong saya langsung ngomong pintar gitu. Tapi yang perlu kita catat di dulu dan Allah Subhanahu wa taala, kita potong di sini dulu. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh laki-laki ini adalah apa itu Islam? Betul ya? Islam itu mencakup 5 rukun. Betul kan? Rukun Islam yang pertama
syahadat. Maka kalau ada orang ngaku Islam, kon syahadat orang belum ngaku. Syahadat itu adalah suatu kebanggaan bagi kita. Asy-syahadah, persaksian. Kenapa? Kita harus bangga mempersaksikan bahwa tiada Rabb yang hak disembah kecuali hanya Allah. Nanti kita bahas insyaallah. Itu harus diucapkan. Kalau dia seorang muslim, ngaku muslim kok orang bangga bersyahadat, bersaksi, dipertanyakan. Gitu? Ya kan? Bukankah la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah, satu kalimat yang dengannya kita terikat kepada Allah dengan Islam kita, dan semoga dengannya kita nanti mati menghadap kepada Allah. Kalau dengan kalimat itu kita tidak bangga, tidak mengucapkan, tidak declare, terus piye? Maka pintu masuk pertama registrasinya dengan syahadat. Ada orang yang dia belajar Quran, bahkan hafal Quran, ngerti urusan sholat, ngerti urusan kadang zakat, yo kadang poso. Tapi dia rasa tidak ke haji. Kenapa? Karena dia tidak bersyahadat. Dia ke muslim atau tidak? Banyak sekali hari ini orang yang hafal Quran, paham Quran, ngerti sholat, ngerti poso, ngerti zakat, tapi dia tidak dianggap muslim. Kenapa? Karena dia tidak mau bersyahadat. Maka pintu masuknya syahadat. Yang kedua setelah syahadat itu nggak boleh cuma syahadat tok. Kalau dia sudah bersyahadat maka dia kena kewajiban sholat. Maka seorang muslim sing ngaku muslim, aku muslim bersyahadat, ning ora gelem nindakake sholat juga bisa. Cuma ngaku itu semuanya bisa. Lah nek saya ngaku paling kaya sedunia, jangan percaya. Kalau misalkan saya ngaku saya paling kaya dunia, jangan percaya kan? Jadinya nggak akan percaya kecuali saya buktikan rekening saya nol euro terhitung, betul kan? Dan sama kalau kita ngaku muslim, ngaku tok orang dibuktiin, pembuktian paling mendasar dari keislaman kita adalah ya wes kayak gitu, gampang aja. Setelah sholat, orang kalau sudah sholat dengan tertib rajin, saya insya Allah dia akan bergerak untuk membayar. Kenapa? Karena kita sadar kita punya tanggung jawab atas harta yang Allah amanahkan, betul kan? Kita sudah dandani sholat karena tapi zakatnya kita tinggalkan. Diterima sama Allah atau tidak? Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam di dalam surat At-Taubah. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang yaknizun itu mengumpulkan pundi-pundi adzhaba wal fiddah, emas dan perak, wala yunfiquna fi sabilillah. Kemudian dia tidak menginfakkan dari emas dan perak yang dia timbun itu di jalan Allah. Infak di sini adalah zakat. Dia menimbun, mengumpulkan emas dan perak, kemudian dia tidak keluarkan zakatnya di jalan Allah. Kata Allah, sarkas. Allah menyindir dengan kata-kata fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka. Tapi bukan kabar gembira berupa hal yang baik. Berikan kabar gembira kepada mereka, nanti Allah akan berikan azab yang berat. Loh, kabar gembira ini adanya ini sindiran. Ternyata bukan itu tok zakat itu. Zakat itu menjadi kewajiban yang mengingat kita kalau sudah sampai ketentuannya, kan begitu kan? Kalau zakat mal ada nisab, ada haul. Kalau zakat fitri kita punya kelebihan bahan makanan untuk sehari setelah Idul Fitri itu begitu. Maka Allah mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta itu nanti akan menjadi musuh kita di neraka jahanam ketika tubuhnya orang yang tidak mau zakat itu dipanggang di atas bara api neraka jahanam. Fatuk wa biha jibahu wa junubu wa zuhuru, maka akan harta itu diwujudkan dalam bentuk lempengan logam seperti setrika, disetrikakan di seluruh badannya. Apa kata Allah? Allah sampai nyindir lagi yang kedua ketika di awal Allah mengatakan berikan kabar gembira kepada mereka dengan adab yang lebih. Itu ketika di akhirat sudah disetrika itu Allah mengatakan ada makanan stumli amrusikum iki lho sing mbok simpen nggo awakmu dhewe ora mbok tokne hae. Disetrikakan di badannya. Apa kata Allah lagi? Baru umatun tuh maka nikmati apa sing mbok simpen ora mbok bagi-bagi. Loh, zakat itu sengeri itu sebenarnya. Maka kalau sudah sholat, mesti dia akan tahu kewajiban zakat ditunaikan atau tidak. Kalau sudah sampai ketentuannya tidak akan ditunaikan. Terus dia ngomong, aku yo sholat, aku yo bayar zakat, aku ora keluar poso, oleh apa ora? Oleh betul. Satu umat puasa itu dilaksanakan seperti ibadah mesin sing wis dienggo
11 bulan dilereni refresh. Puasa itu kalau secara badan itu merefresh dan leren organ-organ kita itu dilereni. Kesel sih. Diisi terus kan? Gitu Bu. Mono-mono nek pas buka puasa itu hidangannya telung meja. Sok-sokan arep dintene dhewe. Kudune leren. Ya kan? Leren. Itu secara badan. Secara ruh bagaimana? Secara ruh, ibu yang dirahmati Allah, kondisi puasa itu membuat orang lebih dekat kepada Allah. Orang itu kalau menyangkut ibadah khusyuk angel, betul? Allahu Akbar. Mau Quran, kalau lapar itu orang akan lebih kuat dalam munajat. Itu buktinya puasa. Termasuk biar kita merasakan ada orang-orang yang mungkin dia tidak mencari rezeki Allah itu sempit kepada mereka sehingga berhari-hari mereka tidak makan. Kita ikut merasakan sehingga dengan puasa kita punya empati sosial. Itu puasa. Mesti dilaksanakan hari ini wali. Sing poso kon hormati sing ora wali. Loh iya. Saking menghormatinya kepada kesucian bulan Ramadan, mazhab Syafi'i berpendapat wanita-wanita yang haid itu dia memang batal puasanya. Ketentuannya bukan boleh makan tapi di rumah. Di dalam mazhab Syafi'i disebutkan wanita-wanita yang haid yang batal puasanya itu tetap dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai waktu berbuka puasa. Bukan karena wajib puasanya, menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Sampai seperti itu ketentuan syar'i itu. Jadi terus boten kamu hari ini memang boleh haid, nifas. Kemudian orang-orang sakit udur itu boleh sebenarnya makan di siang hari Ramadan kalau memang dibutuhkan. Tapi tidak lalu masak, tidak kenapa, untuk menghormati. Walaupun orang poso menghormati Ramadan biar dapat berkah. Orang terus lewo-lewo terus dengar rumah biasa. Sekarang warung-warung banyak yang buka kita sing poso dikon nonton. Baru syariat rukun yang kelima itu ada ketentuannya. Ini yang paling berbeda. Wa tahujjal baiti in istata ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji kalau mampu ada dua. Mampu secara fisik, mampu secara materi atau kalau sudah sampai dua-duanya wajib. Hari ini di Indonesia Masya Allah. Hari ini di Indonesia daftar hari ini kuotanya mungkin sudah 2040 sampai 2050. Kalau daftar hari ini, padahal kok enaknya naikkan begitu. Kalau punya harta sekalian langsung plus malah. Plus atau plus nggak apa. Kenapa? Nggak akan rugi. Saya ulangi, nggak akan rugi, Allah akan ganti. Kalau panjenengan punya hari ini, setahu saya ada yang haji furoda itu yang paling murah angkanya nggak sampai 200. Langsung berapa? 199. Tetapi rata-rata haji furoda di Indonesia itu angkanya 300, 250 atau 200. Kalau memang ada kelebihan wajib berangkat. Jangan ditunda. Karena kalau kewajiban sudah jatuh ditunda, kita tak tahu besok masih ada umur atau tidak. Dengan haji itu juga bilangannya terbatas. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pelaksananya di bulan-bulan tertentu saja. Maka kalau sudah diberi kemampuan Allah pelaksanaan. Tetapi yang perlu kita catat, jaminan dari Allah, rukun Islam 5-5-nya itu adalah rukun dzahir, rukun yang 6. Maka kalau orang berislam kemudian dia ngomong aku muslim, neng aku mata kaji nggak bisa, nggak bisa. Rukun Islam itu ada 5, syahadat itu ya teriksa, betul kan? Sholat itu ya 6, zakat, puasa, nampak juga bersama warung-warung itu padahal berapa poso ada nggak? Puasa itu nampak, maksudnya nampak apa? Ya harus ada sahur, sunnah kan? Terus dia melaksanakan menahan sepanjang hari baru kemudian diakhiri dengan iftar atau puasa. Terus haji nampak atau tidak? Nampak. Maka rukun Islam adalah rukun yang zahir. Maka mari kita mulai dan dari keislaman kita dengan memperbaiki amalan-amalan yang zahir. Minimal dengan 5 itu, semoga dengan 5 itu
nanti kita boleh insya Allah kesempatan yang akan datang. Biasanya kalau kita matur juga hadis yang terdulunya atau aja. Karena kita akan berikut satu pelan-pelan. Betul ya? Demikian di kesempatan hari ini yang bisa kami sampaikan. Oh boleh, sebelum kami tutup, monggo. Masih ada sedikit waktu. Monggo. Siapa tuh? Siap. Waalaikumsalam. Duha. Pertanyaannya adalah kenapa para ulama mengatakan afdalnya duha itu 4, tetapi Rasulullah adalah karena seringkali Rasulullah itu punya amalan-amalan yang kalau itu disampaikan kepada umatnya, Rasulullah takut untuk memberatkan. Bagian dari keringanan bagi umatnya kan yang nanti. Maka sejatinya dua saja sudah cukup. Tapi kenapa dikatakan paling afdal itu 4? Karena untuk lebih banyak pahalanya. Para ulama bersepakat afdalnya adalah 4. Tapi Rasulullah itu untuk dirinya, untuk kanjeng Nabi sendiri beliau memilih 8. Tapi tidak dipakai untuk umatnya biar nggak memberatkan. Kan seringkali Rasul mengatakan Allah an asyqa ala ummati. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku. Termasuk tarawih. Tarawih itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Nah, saya nggak tarawih dosa nggak? Rugi. Bergainingnya di situ. Rasulullah itu kan dalam riwayat yang sahih Rasulullah tarawih, betul kan? Rasulullah tarawih di masjid, cuman berdua sama Ibnu Abbas kalau nggak salah. Terus setelah itu Ibnu Abbas woro-woro. Malam berikutnya libur. Rei, penonton kecewa saudara-saudara. Tapi malam ketiga Rasulullah tarawih lagi, berjamaah lagi. Terus malam keempat lebih banyak yang datang, penonton kecewa saudara-saudara. Malam kelima tarawih lagi. Malam keenam, malam ketujuh libur terus, cuma 3 kali dalam berjamaah. Ketika ditanya kenapa, Rasulullah mengatakan, aku takut kalau itu dijadikan sebuah kewajiban yang memberatkan. Nah, poinnya begitu. Rasulullah memilih 8 itu pilihannya kan nanti. Tetapi bagi umatnya Rasulullah akan pilihkan yang paling ringan, paling sederhana, paling mudah. Itu loh Rasulullah sayang sama kita. Betul ya? Pertanyaan yang kedua, apa bedanya mengusap dan membasuh? Betul ya? Di dalam wudu itu ada 2 istilah. Di dalam wudu, ayat wudu itu namanya dengan buka. Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kata-kata al-ghuslu itu adalah membasuh, mengguyur itu berarti teman merujuk. Tetapi yang dibasuh itu cuma satu. Yang diusap mama. Yang diusap cuma satu, yaitu sebagian kepala. Karena kata-katanya biruusikum. Ba di situ ada yang mengatakan littaba'i, ba itu adalah untuk menyebagiankan. Jadi mazhab Syafi'i membolehkan mengusap rambut itu hanya sebagian. Maka kalau mazhab Syafi'i yang penting karena sebagian sudah gugur. Itu dari kata-kata biruusikum ini loh para ulama. Saking dahsyatnya ilmunya itu seperti ini. Tetapi mazhab jumhur pakai hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan adalah Rasulullah itu ketika mengusap rambut bada bin muqaddam bi ra'si. Beliau memulai dari awal tubuh rambut. Tsumma dhahaba bihi ila qafahu. Kemudian Rasulullah tarik sampai tengkuk. Tsumma raja'a ila al-makani alladhi bada. Kemudian dikembalikan, tetapi para ulama tidak mengembalikannya tidak begini. Jadi ketika ditarik ke belakang, mengembalikannya adalah ke tepi. 1 kali usap. Jadi yang diusap itu adalah rambut itu satu rangkaian dengan telinga. Yang lain dibasuh atau diguyur.
Masalah air, kalau masalah air nanti perbedaan madzhab berbeda. Kalau madzhab Syafi'i mengatakan airnya harus mengalir, nggak boleh air yang diam. Madzhab Syafi'i, jadi pangapunten biar dengan kertas. Kenapa saudara-saudara kita nanti itu kalau menyelup itu pakai air yang olah dan besar? Karena air di atas 20 itu layun disuhus syait, tidak terkena najis apapun. Maka dia harus pakai olah yang besar, terus ujungnya nyelup. Baru guyur kaki, betul kan? Iya, kalau mereka pakai kaidah ini, kalau pakai kaidahnya madzhab Syafi'i, itu air yang di ember atau di gayung atau dicelup tangan sudah nggak boleh dipakai berwudu. Mustahil statusnya. Maka kalau madzhab Syafi'i harus diguyurkan, di gayung boleh tapi diguyurkan, nggak boleh dicelup. Air yang sedikit dicelup sudah nggak bisa. Maka madzhab Syafi'i. Pakai madzhab yang lain, kan kita tidak masalah. Maka kalau hari ini kita di sini para ulama Allah banyak keran-keran yang betul ya, maka kerannya dibuka, tapi jangan besar-besar karena juga mubazir. Secukupnya saja, kan begitu kan? Secukupnya saja, yaitu membasuhnya ya di samping. Atau misalkan kalau tangan kita nggak mau gini, kita tampung terus diginikan boleh? Tangan ditampung dulu, kemudian digalirkan ke salah satu, baru diratakan, boleh nggak? Termasuk seperti yang kepala tadi, boleh kan airnya itu nggak kita ada di tangan kita, cuma tadi kita basahi, boleh kita. Iya, itu namanya umus. Boleh. Perlu harus banyak air. Enggak. Tapi ya kadang Ramadan itu ya harus ya kan? Cuman takutnya pas ujungnya itu terus kalau untuk panas saja. Air kan tidak boros, kasihkan air dan airnya tidak boros. Ditampung. Air bilangnya kalau boros itu enggak masuk. Itu dikasihkan di baskom, terus kita ngambil nyamuk itu. Kan airnya ada yang sebagian jatuh di baskom itu. Ngambilnya dari baskom. Ya. Kalau pakai madzhab Syafi'i, menurut cukup ya? Kalau pakai madzhab Syafi'i nggak boleh. Tidur pun nggak boleh dicelup, Bu. Bukan urusannya bukan tidur atau baskomnya, urusannya airnya harus. Berarti air wudhu yang netes di baskom itu. Kalau pakai madzhab, ini kamu kan saya juga agak susah terangkannya. Kadang kalau sudah tahu itu malah susah terangkannya. Kalau pakai madzhab Syafi'i nggak boleh celup. Tapi kalau pakai madzhab yang lain nggak apa-apa. Bajingan pakai madzhab Imam Ahmad itu udah pakai baskom celup-celup aja nggak ada masalah. Ngeten mawon, gampil. Saya takutnya panjenengan malah duduk bersama madzhab. Sudah jalani yang panjenengan. Mau pakai baskom dicawuk-cawuk sidik monggo. Perbedaan ini hanya perbedaan madzhab saja, tidak mengurangi esensi ini. Kata ya? Yang maju ya, maju. Satu berarti. Baik. Setelah bagaimana menyela-nyela, hukum menyela-nyela jari namanya tadlik. Tadlik itu adalah menyela-nyela jari. Menyela-nyela jari itu bagian dari sunnah. Betul wajib. Tetapi tolong dicatat, tadlik menyela-nyela jari itu sunnah, tidak wajib. Tapi tolong pastikan dia basah. Kalau kan saya sering ceritakan, kalau karakter kulit kita itu kulit yang kering, yang tidak langsung basah kalau kena air, ya harus digosok-gosok karena kita tahu ini karakter kulitnya adalah kering, biar masuk. Tapi kalau memang kulitnya basah, menurut saya ukurannya untuk butter, terus kakinya cuma ditaruh di atas kerucukan, ya sudah nggak ada masalah. Jadi menyela-nyela itu hukumnya tidak. Tetapi tolong dipastikan, walaupun itu sunnah, tolong dipastikan sela-sela jarinya, Mbak. Berapa kali ketika kita gerak, misalkan ada nyamuk, tutup, gatal-gatal. Yang kedua, aurat wanita bernikah ketika sholat. Kemudian yang terakhir, wudhu dalam kamar mandi. Yang pertama,
Bismillah. Ini bikin puasa. Makanya ada bikin semua nih. Sekedar ibu ya. Yang pertama, batasan gerakan ketika sholat. Kalaulah mazhab Syafi'i mengatakan batasannya cuma 3 kali, maka ini tidak disepakati oleh jumhur. Jumhur bersepakat batasan gerakan ketika sholat adalah al-harakah al-yasirah, gerakan-gerakan yang ringan yang memang dibutuhkan maka tidak membatalkan sholat. Contohnya, gerakan yang ringan yang dibutuhkan tidak membatalkan sholat. Panjenengan sholat, ada orang mau lewat, ditahan atau tidak? Nah, 1 kali. Udah dikatakan gitu. Malah jok salaman. Ditahan itu ditahan, biar gak lewat. Dia kalau dari sebelah kanan pakai tangan kanan, biar gak lewat depan sholat kita. Kalau dia dari sebelah kiri pakai tangan kiri, biar dia gak lewat itu sholat kita. Karena kalau kita sholat dilewati, itu pahala sholat kita kurang. Maksudnya dari lewat depan kita. Makanya di sini Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan hukum mengambil sutro, sater atau sutro pembatas sholat itu wajib. Jadi kalau panjenengan sholat Jumat itu nggak boleh di tengah-tengah, nggak boleh di tengah-tengah. Kenapa? Kalau panjenengan sholat di tengah-tengah nggak ada teritori area sholat panjenengan. Jadi kalau dilewati panjenengan bisa nahan. Tapi kalau panjenengan sholat di belakang tiang atau di belakang orang misalkan, atau niku rehal tempat buku itu atau tas kita, itu kan area ini bahasanya tak kapling, ojo lewat, maka ditahan. Kalau dia sekali kita tahan, dia mundur, kita berbalik lagi. Dia 2 kali, kita tahan lagi, ya kan? Dan 2 kali atau 3 kali? Dia itu 2 kali. Kalau kita pakai batasan 3 kali susah, tidak fleksibel memang tadi. Kalau ada nyamuk sekali, tek turun 1 kali. Nyamuk 2 kali, tek turun. Nyamuk yang ketiga, tek mandek gitu. Medun Pak, enggak macam ini anekdot saja. Saya bukan minta apa-apa, itu rasanya. Maka kalau sudah teritori kata Rasulullah SAW tahan. Kalau enggak mau kata Rasulullah apa jadi? Kalau enggak mau bunuh. Loh, betul hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kenapa? Fa inna ma huwa syaitan kata Rasulullah. Itu kalau orang melewati orang sholat ditahan sekali, mesti wis mundur. Kalau dia orang normal itu mesti wis gerak, betul kan? Apalagi kalau udah tahu ilmunya, nggak mungkin lewat. Kalau belum tahu dia lewat ditahan sekali sudah. 2 kali kok maksa, ya ditahan. Nek telung jadi. Bentar. Saya lanjutkan dulu. Ini urusannya dengan ini. Berarti ada gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW sholat malam. Ketika Rasulullah sholat malam di kamarnya Ibunda Aisyah, jadi kan sering bilang hadisnya. Ketika mau sujud, nah kan nyipir ngasih tanda sebenarnya kepada Ibunda Aisyah, nepuk betisnya Ibunda Aisyah dan kakinya di kira-kira berapa kali Rasulullah nepuk? Ya dia sholatnya cuma 2 rakaat. Belum sholatnya Rasulullah itu biasanya 11 rakaat atau kali tidak kalau yang mulai berarti berapa kali? Tapi maksudnya begini, selama gerakan itu dibutuhkan maka tidak membatalkan. Tolong dicatat, selama gerakannya ini yora terus ukur terus panjang sholat. Itu kan boleh. Ini tidak dibutuhkan. Gerakan yang dibutuhkan ketika sholat al-harakah al-yasirah itu tidak. Termasuk pindah soft panjenengan di soft belakang, soft depan panjenengan dan di belakang. Untuk soft itu kan kadang lebih dari 2 langkah, nggak ada ketentuan harus 2 langkah, 3 langkah, nggak ada ketentuan harus kanan dulu mandek baru kanan lagi, nggak ada. Nek memang kudu maju ya maju, memang kudu nyamping kanan ya nyamping kanan, nyamping kiri ya nyamping kiri. Maka batasan gerakan yang dibolehkan di dalam sholat adalah selama gerakan itu dibutuhkan. Termasuk panjenengan sholat kemudian ada ulang, lanjut sholat atau kabur. Aslinya panjenengan boleh tetap sholat sambil busah ulang. Saja dikatakan, nggak dibatalkan. Ya, hadisnya begitu. Panjenengan sholat ada ulang, busah ulangnya tapi nggak usah batal ki. Ya, termasuk ini. Orang itu dengan takut bergerak itu tidak berani matiin
HP-nya. Akhirnya itu berdering terus kan mengganggu jamaah lainnya. Karena dengan hadis itu tadi ada gerakan 3 kali kok kita itu salah memahaminya. Menghilangkan seluruh hal yang mengganggu kekhusyuan sholat itu boleh. Jadi kalau panjenengan lupa tidak matikan nada dering HP pas sholat, kemudian panjenengan ditelepon, itu boleh dimatikan. Ini orang usah ditopo, harus sholat sih dulu. Sampai berdering. Iya, itu dimatikan. Itu boleh dimatikan. Ini mengganggu, misalkan kita lupa ya, mau disaku atau di bawah itu boleh dimatikan. Kenapa? Karena sholatnya semua orang itu menjadi tanggung jawab kita kalau kita nggak. Kalau yang punya HP itu tidak mau matiin, terus kita jejernya kan mengganggu, terus matiin. Boleh nggak? Sebentar. Masalahnya kan HP-nya itu bisa masuk kita proposal gitu. Boleh maksud belum. Artinya kalau memang dia belum tahu ilmunya, mending setelah sholat dikasih tahu. Tidak, sebagiannya kan taruh di tempat sujud. Bukan miliknya. Karena bukan punya. Dan yang wajib mematikan Yang punya. Tetapi tetap ngeten, sebentar. Orang maka di sini loh pentingnya berilmu sebelum beramal, ya kan? Kalau dia sudah punya ilmunya nggak akan terjadi seperti itu. Maka imam itu betul-betul mengingatkan yang membawa HP tolong di. Kalau di diri kode. Ya nggak boleh juga. Jadi kalau ngomong itu. Salah ngomong itu. Lah sholat sekarang khutbah saja. Khutbah Jumat aja ngomong yang dulure meneng itu kamu udah main-main kok. Tidak bicara. Lah iya, kan sama saja. Ganti ini ngomongan kan gue tangan. Artinya mungkin jadi edukasi nanti setelah sholat dikasih tahu. Nanti mungkin kalau saya coba juga ya. Mungkin tidak dikira jatuh cinta. Tadi yang pertama masalah gerakan yang kedua adalah oke, bernikah. Para wanita yang bernikah ketika sholat, Allah a'lam bishawab, setahu saya adalah setahu saya adalah dibuka. Karena memakai penutup muka ketika sholat hukumnya makruh. Menjadikan silakan buka hukumnya makruh. Kecuali kasus-kasus tertentu ketika pandemi kemarin boleh. Karena itu impis. Tetapi ketika sholat saja. Kenapa? Karena itu adalah keringanan. Yang boleh nampak adalah muka dan telapak tangan pun karena telapak bukan punggungnya maka disembunyikan. Dia pakai telapak tangan itu pakai kaos tangan yang kelihatan jarinya peringal nggak? Boleh. Jadi ini tertutup belah. Tapi cuma itu loh. Enggak apa-apa. Enggak sesakuan itu sih sebenarnya bahasanya. Boleh. Kami juga di dalam jilbab yang jilbabnya sudah besar. Ibu-ibu kalau panjenengan mau apa jilbabnya sudah besar, itu nggak harus pakai mukena. Iya kan? Jadi tolong dicatat, jangan terus dianggap orangnya nggak pakai mukena sholatnya nggak sah. Enggak. Kalau memang gamisnya sudah longgar, jilbabnya sudah besar, sudah bisa menutupi area telapak tangan dan punggung tangan, ya sudah itu bagus, nggak perlu pakai mukena lagi. Apalagi sudah pakai kaos kaki, kan sudah selesai urusan. Langsung sholat saja, nggak ada masalah, pakaiannya suci. Jadi jangan mengidentikan sholat harus pakai mukena. Karena jadi itu dibuka. Gerakan kan, ngajak cucu. Pertama kan dia digendong, dituntut, berdul anaknya. Saya sering lihat di YouTube. Iya. Kalau anak gendong lagi itu boleh. Boleh. Rasulullah SAW agak banyak dikit, sebentar, sedikit saja. Rasulullah pernah sholat dengan menggendong Umamah. Namanya Umamah. Umamah ini putrinya Zainab dengan suaminya Abul As. Itu digendong nama Rasulullah. Jadi sholat gendong anak boleh. Panjenengan kalau ada putri ini panjenengan masih kecil atau cucu misalkan, ketika panjenengan sholat gendong saja. Kalau nanti pas ruku masih jadi gendong. Jadi ruku ya ruku aja, gendong aja. Bentar. Pas sujud diletak. Waktu ini dari kayu ya wes masalah.
Ya, kalau nangis terus ya orang tuanya sadar diri. Iya, namanya batalan. Makanya anaknya digendong itu supaya anak dibiasakan ikut sholat, tetapi itu tidak menghalangi gerakan itu. Kan berarti dia naruh. Dan nanti kalau bangun ini gerakannya lebih dari 3, tapi dibutuhkan. Pertanyaan kedua namun dibuka. Pertanyaan ketiga. Ini Aura. Ini Aura. Ini janggutnya. Ya. Sininya Aura. Oh yang ini. Kalau ini janggutnya. Ya iya. Paham kan? Bu, muka. Kalau kita bicara muka, niki kayak muka mau betul muka. Niki lo. Muka ini yang di depan ini toh. Selesai ya? Terus bedakan ada oh ini tarik temannya biar deket. Benar. Orang Gak usah tarik-tarikan. Sudah biarkan aja. Kita yang rapat. Tadi satu mana? Satu lagi yang ketiga. Wudhu di kamar mandi. Ada yang biasa wudhu di kamar mandi angkat kaki. Baik. Wudhu di kamar mandi dengan catatan kamar mandinya bersih dari najis boleh. Catatannya bersih dari nggak masalah. Sebagaimana kita punya hafalan di kepala. Tetapi memang tidak dianjurkan banyak-banyak berzikir di kamar mandi. Ya. Tapi Bu, jadi membaca basmalah di dalam tadi ketika di kamar mandi boleh. Tapi tidak dianjurkan sering-sering berzikir di kamar mandi. Itu bukan tempatnya. Tapi kalau membaca dalam hati boleh. Jadi wudhu, ini Bu, Bang Apunten, wudhu di kamar mandi yang kita punya, kalau dipastikan itu suci dari najis boleh. Tetapi kalau panjenengan ragu-ragu, dia wis suci apa urung, bersih apa urung, dia sudah cari tempat wudhu yang lain di rumah. Ngoten nggih. Hanya satu, tahu saya ulama Yaman yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Di Yaman itu kamar mandinya tidak gabung. Kalau memang kamar mandinya tidak dipastikan kebersihannya, cari tempat wudhu yang baik. Tapi kalau kamar mandi pribadi di rumah kita, settingnya aja kamar mandi itu bersih, apalagi lantainya sudah pakai keramik atau marmer yang memang kelihatan ada bekas najis atau tidak, bersihkan dulu, sirami dulu, bersihkan, kita mau wudhu itu nggak ada masalah. Monggo terakhir. Sholat sambil duduk, nggih. Sujud. Baik, salat itu ibadah itu takwa itu mastataqu. Semampunya. Saya pernah lutut saya geser. 2016 lutut saya geser. Saya tidak bisa sujud selama 3 bulan. Tapi saya mampu berdiri. Saya mampu berdiri, saya mampu rukuk. Yang tidak mampu adalah nekuk mau untuk sujud atau duduk di antara dua sujud saya nggak bisa. Maka selama 3 bulan itu saya sholatnya berdiri, tapi orang sujud saya duduk. Boleh nggak ada masalah. Mas Tato insyaallah tetap dapat pahala sholat, walaupun mungkin tidak sesempurna orang yang full berdiri. Karena secara riwayat sholat sambil duduk itu pahalanya separuh. Tetapi memang dia memilih itu. Tapi kalau kita karena sakit, semoga pahalanya tetap sempurna. Jadi, kata yuk ya. Mana-mana kita jazakallahu khairan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Dengan bahkan urusan fikih nggak usah dipersulit, betul ya? Kita mudah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.